Jetron mendapatkan winner chicken dinner. Si Madun pergi ke Kenya. Inilah kekuatan tim Jurdun yang sebenarnya. Kosong karena dari flat padnya juga diawali dari kampu militer, jadi semoga Bigetron bisa mendapatkan celahnya lah. Tapi kalau kita lihat di sini dari tim Boom Esport mulai mendapatkan satu eliminasi ke arah tim Footballis yang mencoba untuk memasuki teritori mereka di daerah dekat Minas ini, San. Dan kalau diperhatikan, Boom juga punya peluang yang begitu tinggi untuk mereka langsung menuju ke adaptasinya pasti lebih banyak kan, karena mereka udah memainkan 6 match sebelumnya, udah paham karakter musuh-musuh di grup A seperti apa, grup B seperti apa, makanya mereka pasti lebih ngeri sih di Last Chance. Ya, dan tim-tim yang menuju ke Last Chance juga kalau dilihat hari kemarin, Fortrive ada di sana. Lalu juga kita melihat tidak hanya Fortrive, beberapa tim-tim yang sebenarnya diunggulkan justru malah gesernya menuju ke Last Chance. Kita geser kembali kampaknya karena fight sudah terjadi begitu intens antara Vicious atau VCS berhadapan dengan TT Project. Ini emang dua tim dari tadi jodoh mulu ya, Boy. Berapa kali kita ngeliat mereka berdua fight terus? Di luar zona lagi, TT Project dari tadi tipenya tuh main outer banget, terus tiba-tiba nusuk gitu. Kayak gimana ya, di luar zona itu sering banget malah. Tapi dia kalau dilihat dari klasemen malah di peringkat keempat dia. Ya karena terpantau momen-momen yang diambil oleh TT Project. Memantau lah kira-kira zonanya seperti apa, dan satu percobaan spray ke arah tim R8 di sini belum mendapatkan, tipis dari tim RRQ. Dari zona, dan kita melihat saat ini bisa jadi ada sebuah cut rotasi yang diambil oleh Prestige karena kelihatan dengan jelas. Ini udah kebaca ini pergerakan dari RRQ, harus ada backup cepat dari pemain-pemain RRQ dan jangan terpisah-pisah pemain-pemain mereka. Kaget. Bahkan masuk langsung dan satu pemain tersebut berhasil dikendalikan tanpa adanya korban dari RRQ. Nah, kalau ke arah utara melewati dari pemain reject yang sepertinya sudah siap menunggu pergerakan tim RRQ yang akan rotasi. Lapar sudah mulai dispray di sana, mobilnya sudah mulai berasap. Bahaya untuk tim RRQ di sini, sepertinya harus kompak, beriringan, dan itu dia ada tim TT Project juga di belakang pohon dari open field. Cukup anomali di tengah-tengah ladang, di sini ada orang di situ, San. Tapi RRQ cuek, statue mereka setelan cuek, melewati satu pemain yang ada di belakang dan fokus menuju ke pemain TT Project yang lain. Seperti biasanya kita melihat bagaimana RRQ tiba-tiba ngabsen 3 pemain. Penyakit RRQ kambuh lagi, menyisakan yang terakhir. Nanti melalui babak tersebut. Gue juga expect-nya tadi dia bakal ngekorin si R8 yang udah sisa 2 orang. Kan dia tahu nih musuhnya lewat sana nih, dan mereka belum ada kill fit muncul lagi nih. Artinya kan mereka berarti selamat nih lewat rotasi situ. Kenapa nggak mereka untuk buntutin aja gitu, malah rotasi ke arah utara yang nggak tahu musuhnya di mana, dan akhirnya berakhir tusun lagi-lagi di peringkat 15, cuma 2 eliminasi. Terasa cukup overthinking tadi rotasi yang diambil oleh RRQ sehingga membuat mereka justru kembali lagi gagal. Lihat R8 malah selamat ya, ada di zona. Ini zona kemana? Zonanya menuju ke area bawah. Boom sekarang punya kesempatan untuk naik ke 6 besar dengan mereka punya zona dikendalikan oleh pemain-pemain Boom, dan fight masih berlanjut dengan X4 Reject berhadapan dengan TT Project memulangkan RRQ. Mereka juga ingin memulangkan tim yang lain. Belum selesai dengan RRQ nampaknya. TT Project ingin nambah lagi elim untuk timnya. Gue lihat TT Project di sini sangat kreatif banget, sangat pede banget, kayak mereka melakukan split kanan kiri, backupnya dicicil satu-satu dari musuh yang masuk sih. Udah keren banget sih, nggak heran dia di top 2 sekarang sih dengan 9 elim, San. 9 elim diam-diam dikumpulkan oleh tim yang satu ini. Masih ada upaya lagi tim asal Kyrgyzstan, TT Project mencoba untuk melakukan eksekusi, dan luar biasa satu pemain yang begitu menggelegar tadi mengambil eksekusinya. Evis akan gerak lagi. TT Project juga masih banyak ya pemain, mereka masih ada 3. Dan akan bertambah elim-elim untuk tim tersebut nampaknya. Kita berpindah ke arah tim R8 yang mencoba untuk melakukan push ke arah tim Wall yang dari tadi berdiam dalam garasi, dan pulang sudah dari tim R8 dengan 0 eliminasi. Masih berupaya saat ini Wolf untuk mempertahankan posisinya. Sejauh apa Wolf bisa mempertahankan area mereka, mencari placement point demi placement point. Elim dari Wolf memang tidak banyak, tapi placement pointnya ini pintar untuk nyari zona, pintar untuk nyari tempat yang nggak ditabrak siapa-siapa. Kalaupun ada yang nabrak, justru yang nabrak itu yang rata karena ada third party dari tim lain. Itu yang terjadi di Wolf dari tadi sebenarnya.
Ada campur tangan orang lain, bukan campur tangan Tuan lagi nih, Pak. Dari tim Wall seperti sekarang juga harus mulai masuk ke dalam zona. Mau nggak mau akan mendekati dari tim Ulf yang sudah berada di salah satu rumah kecil. Di bagian atas sini, kokang bom sudah mulai dilakukan. Tapi dari tim Wolf sepertinya narik lagi, sabar lagi. Kalau bisa santai, kita santai dulu, Pak. Nggak akan banyak aksi yang dilakukan oleh Wolf. Nah ini ya, mau mancing fight malah dia ketembak, takut juga, mundur lagi dia. TT Project dihajar oleh Loop saat ini dari Brazil dan El Beryl memulai fightnya. Ulf yang ditangkap oleh El Beryl menjadi satu momen pertama yang dimiliki oleh Boom. Boom memiliki peluang untuk mencari 4 poin dulu aja. Kalau udah dapat 4 poin maka mereka akan masuk 6 besar. Kalau kita lihat dari Boom juga dari arah selatan di Bukit Minas nih udah kuasain kontrol zona sih, tinggal nunggu zonanya ke arah mana sih. Karena controlling dari Boom di sini udah perfect banget, nggak ada yang keculik. Jadi tinggal ya ngebaca aja kira-kira tim mana yang bakal mereka third party sih kayaknya. Dari tadi TT Project mencari elim, ujung-ujungnya 11 elim total, tapi tidak bertahan sampai menuju ke late game. Mereka pulang ke lobby, tapi 11 elim tetaplah poin yang besar sekali. Kita akan melanjutkan dengan masih adanya dua tim Indonesia, masih adanya Boom, masih adanya Bigetron di sana. Melihat adanya trend to kill T2K yang juga pulang 0 poin. T2K di hari ini nggak banyak kelihatan ya, betul. Karena peringkat juga 14 mereka. Bener-bener banyak ya yang kejadian di PMGO kali ini. Dan ini dia Wolf, lagi-lagi kalau bisa damai kita damai dulu, santai dulu, nggak usah perang dulu ya. Tapi masih bisa reset loh dia loh. 2 orang knock di posisi yang sama masih bisa dilakukan revive. Tapi kita pindah ke STR, San. Gimana nih, San? Ya ini menjadi satu fight yang juga harus melibatkan utility terlebih dahulu dibukanya. Kalau membuka badan maka akan langsung dihajar. Oh, ada penjemputan yang sukses dilakukan. Buying time tadi diambil oleh GSTR dan Nigma Galaxy yang rugi karena incaran mereka kabur. Mangsa mereka tidak bisa ditangkap di posisi ini. Voyudo gagal untuk mengambil satu pemain dari GSTR. Itu yang membuat GSTR juga bermain dengan luar biasa. Punya poin yang tinggi karena mereka bisa tiba-tiba menghilang dari sebuah fight tanpa adanya korban di tempat yang lain. Ternyata Bigetron mendengar adanya fight dari Nigma Galaxy sehingga mereka agak sedikit merapat menuju ke posisi TKP tersebut. Udah ditungguin pada lama BTR, kalau mereka perang bakal di third party juga sama BTR. Tapi kalau kita lihat di sini dari tim Nigma akan perang lawan GSTR. Lempar bom satu persatu ke arah tim GSTR. Raw udah sekarat. Lempar bom lagi dari seorang Lord. Di sini membuat Raw ter-knockdown, menyisakan 3 orang teman-temannya dari tim Nigma. Rolex sudah mulai mencari posisi yang lebih baik lagi. Maniak mencari, kok nggak ada? Ya, tidak terlihat adanya satu pemain dan gerakan mundur dari satu player GSTR sudah pasti akan sangat mudah untuk pemain Excalibur Lord, tapi Lord juga ditangkap. Kehilangan pemain-pemainnya, GSTR tidak bertahan di match kali ini, menyisakan 2 yang terakhir. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nigma Galaxy karena kembali third party ada di mana-mana saat kita melihat grup B bermain. Kanan kiri low sekali. Satu hit lagi, ditiup juga hilang, Siapa yang akan meniup? Menuju ke satu player tersebut, masih bisa healing kayaknya. Masih selamat pemain yang tadi. Masih selamat. Tapi udah selesai juga. Hilang juga akhirnya. Ditiup oleh Bigetron Axel. Wut, yang hujat Axel nih buktinya. Axel oke dia dapat satu elim. Iya, dan kali ini juga Bigetron langsung nabrak ke tim Footballis yang sisa 2 orang yang sedang mencoba untuk mengokang granat, tapi seorang Frozen terkena molotov dari tim Bigetron. Axel juga mulai maju. Federal mendapatkan 1, sisanya kasih Axel biar Axel kelihatan. Inilah dia momen-momen Axel akan coba memberikan penawaran menuju ke Troopers, ternyata Rezak yang dapat. Tetap aja. Nggak apa-apa, aman. Masih banyak aksi Axel yang lainnya. Tenang. 5 elim diambil oleh Bigetron dan Boom masih berupaya lagi. 3 saat ini. El Beryl dapat lagi menuju ke pemain dari Loops. Kalau bisa menjadi confirm elimination maka naik posisi dari Boom. Bener-bener match penting buat Boom mengingat sisa 6 tim tersisa dan kondisi Boom yang juga masih prima. 4 pemain. El Beryl di sini. Okta nampaknya melihat satu buah pemain dari tim Loops sedang mengepron di balik Miradonya yang seperti akan meledak. Tapi Okta di sisi lain juga menyadari pemain-pemain Loops yang lain tuh udah deket sama mereka. Lemparan utility dilakukan. Boom
kita tahu punya kualitas granat. Sudah dilemparkan Yami, lagi-lagi Yami. Berupaya untuk mendapatkan satu pemain. Satu lemparan lagi, kalau Yami punya utility lagi maka akan selesai sudah. Belum dilempar utility-nya, masih ada 5 Yami. Banyak ya granatnya ya. Lempar lagi, Kal, ayo Kal. Satu orang lagi itu di situ, cepat. Satu granat lagi yang akan membuat Boom mendapatkan eliminasi menuju ke Loops, namun ternyata Loops juga akan berhadapan dengan tim lain. GSTR datang dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Boom untuk bisa mencoba jadi third party. Sudah dilemparkan, nyangkut dikit barusan granatnya. Harusnya Boom udah mulai ngebaca Elims-nya, Loops sisa satu orang karena dari tadi tim Loops tuh udah dipantau banget sama Boom. Cuman kayaknya Boom sih masih nunggu dari tim GSTR nggak ngeganggu mereka karena takutnya waktu Loops menabrak tuh GSTR juga manfaatin peperangan dari Boom juga nih. Bang Otot memantau dari jauh dan Bang Otot, woish, hampir akses. Itu kalau barusan kena. Sel, yang bener-bener aja lah. Kolom komentar udah ngehujat loh ini. Kok pengen banget dihujat, heran gua. Yang bener-bener aja. Itu kalau kesenggol dikit kenok itu fix. Iya. Loh. Gimana ini ya? Tapi dari tim Bigetron sepertinya tadi Axel bener-bener melakukan clearing lah supaya nggak ada begal dari arah tim luarnya, dan Axel itu dia kali 6-nya menggunakan M4 mendapatkan 1. Tapi sepertinya Elims belum masuk ke arah tim Bigetron dan itu dia Axel. Kena nggak Axel? Udahlah kena, udah pasti gue bilang kena. Itu Axel itu. Itu Axel. Walaupun munculnya Rezak tapi Axel. Iya, itu Axel itu barusan Axel. Nyampak, Rezanya nyampah. Iya, Rezak nyampah aja. Itu Axel itu fix. Itu adalah klipnya Axel karena kita lihat terbukti Axel juga punya kontribusi tinggi menuju ke Bigetron karena ini pemain yang juga cukup spesial di lineup Bigetron, tak tergantikan. Posisi dari seorang Axel bahkan top 3 lagi dimiliki oleh Bigetron. Masih ada Boom juga di sana. Mungkin saja ini adalah WWCD pertama bagi Indonesia di grup B. Dua tim Indonesia sekarang dalam keadaan prima, 4 orang masing-masing, tapi 1 orang mulai terculik Yami di sini oleh seorang Easy for Boy. Tapi dari Kevin juga melihat posisi-posisi Boom yang cukup open di bagian bawah. Dan Bigetron sudah mulai merapat, 2 orang ter-take down dari tim Boom Esports, menyisakan seorang Okta dan pulang saja hingga menyisakan 2 orang pemain dari Geek dan 4 orang pemain dari Bigetron. GK kembali dalam posisi late game mereka, namun Bigetron ingin menyelesaikan match ini dengan sebuah kemenangan. Winner Chicken Dinner peringkat 1 sudah mereka dapatkan, akan lebih sempurna lagi pesta dari Troopers jika Winner Chicken Dinner diambil oleh Bigetron. Satu lemparan granat terlalu jauh lemparannya. Axel masih dijaga, Axel akan berduel dan inilah dia momen dari Axel. Bisakah Axel menjadi pahlawan bagi Bigetron? Ayo Axel, yang lain nggak usah ikut-ikut, Axel aja sendiri, biar Axel. Ini sisa 1 biarin Axel. Ayo Axel, inilah momen Axel. Dan Bigetron mendapatkan winner Chicken Dinner. Si Madun pergi ke Kenya. Inilah kekuatan tim Jurdun yang sebenarnya. Bigetron konsisten banget di grup B kali ini. Chicken di Miramar pertama ini